Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini lagi di Tanjung Redep, tepatnya tepian Teratai. Teman-teman lagi menunggu mau sarapan dulu guys. Di sini tempatnya. Dalam acara mengantar mama sakit ini, dadah mah. Ya, minta doanya hari ini dalam rangka mau ujian, semoga lulus. Kip, dadah dulu Kip. Dadah dulu. Oh, udah mau dia. Baik teman-teman, sambil menunggu sarapan, saya akan meneruskan kemarin. Ada konten yang belum selesai, kita lanjutkan episode berikutnya, episode ketiga teman-teman ya, panduan membeli mobil bekas. Di antaranya episode ketiga itu kita harus lihat dan perhatikan kilometernya kawan-kawan. Jadi kilometer dalam hal ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kilometer itu sangat tinggi, artinya jam terbangnya tinggi, misal di atas 100 atau bahkan di atas 300 sampai 500 teman-teman. Meskipun dalam hal ini kilometer tinggi tidak selamanya mobil juga capek. Artinya jika kilometer tinggi itu dengan syarat perawatan mobil selalu tepat, mestinya mobil masih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau jika kilometer itu rendah dan perawatan, artinya jam terbang mobil tidak tinggi dengan kilometer rendah, artinya mobil itu masih istimewa teman-teman. Nanti kita akan bikin penjelasan tentang, mengulas tentang bagaimana kilometer itu ada yang diputar, dan kita bagaimana mendeteksi kilometer yang tinggi. Kita nanti cek di mobil teman-teman lebih jelasnya. Sebelumnya kita sarapan dulu, nanti kita lanjut. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman di dalam mobil, di dalam parkiran nih teman. Jadi agak gelap ya, enggak apa-apa, sedikit kelihatan. Baik, kita lanjutkan panduan membeli mobil bekas. Materinya tadi tentang kilometer. Di sini kita akan berdiskusi kilometer yang tinggi biasanya ada kalanya maksudnya diputar di kilometer rendah. Tidak semua orang kilometer tinggi itu diputar di kilometer rendah dengan maksud tidak baik teman-teman. Ada kalanya kilometer itu memang sudah rusak, otomatis harus diganti yang baru. Jadi kalau diganti baru, otomatis dia mereset kembali dari kilometer 0. Kalau yang demikian teman-teman. Cuman kadang kalanya ada yang memang benar-benar kilometer itu sudah melebihi 200 atau bahkan 500, direset, diturunkan di angka 70 atau 80, karena angka tersebut itu adalah angka yang ideal untuk penjualan sebuah mobil bekas. Jadi sekarang gimana caranya untuk mengetahui kilometer itu masih murni atau sudah direset atau diturunkan? Jadi mudah sekali teman-teman. Yang pertama kita lihat kilometernya ini teman-teman. Di mobil ini kilometernya kita hitung-hitungan teman-teman ya. Di mobil Avanza ini kilometernya 60.000. Jadi tahun keluarannya mobil ini 2011. Bisa dihitung selama sekarang tahun 2020. Jadi 9 tahun itu baru 61. Jadi 60 ini bisa dibagi 9, kurang lebihnya 1 tahunnya ini mobil
berjalan sekitar kurang lebihnya 5.000 sampai 7.000 teman-teman. Jadi 1 tahun itu baru 5.000 atau 7.000 teman-teman. Jadi bisa dikatakan mobil ini tidak capek karena kilometernya rendah. Tetapi ada juga teman-teman mobil baru 1 tahun itu bisa mencapai bahkan 10.000 atau sudah 100.000 dalam 1 tahunnya. Karena bermacam-macam juga mobil, tergantung jam terbang. Ada yang misal kita beli mobil itu kita cari yang dari seorang pegawai atau seorang orang rumahan bisa, atau intinya itu bukan dari bekas travel teman-teman. Kalau biasanya yang bekas travel itu jelas sudah pasti jam terbang tinggi, dan kondisi mesin itu bisa dikatakan kalau jam terbang tinggi itu ya sedikit banyak, maaf, bisa dikatakan itu mobil capek. Karena tidak semua mobil yang kilometernya tinggi pun itu tidak capek teman-teman. Itu kembali lagi ke servis periodiknya. Kalau servis periodiknya tidak pernah telat, meskipun kilometernya tinggi, itu kondisi mesin masih bagus. Tetapi jika ada kita memilih kilometer yang rendah, servisnya juga selalu periodik, ya itu sudah pasti mobilnya sangat istimewa teman-teman, meskipun itu mobil bekas. Jadi kita kembali untuk mengetahui kilometer itu cukup mudah teman-teman. Kita hitung per tahunnya. Yang pertama kita kalkulasi kira-kira ini masuk apa tidak. Misal mobil ini terpakai keluaran 2019, artinya 1 tahun. Jadi kilometernya berapa bisa kita hitung-hitung di situ. Terus kemudian yang kedua dari rekodnya servis teman-teman. Rekod servis itu ya kayak ini teman. Jadi setiap 5.000 mobil kan diganti oli transmisi atau oli gardan per 10.000-nya. Kalau ininya lengkap teman-teman, artinya sesuai dengan realnya. Jadi kalau ini bisa didapat, artinya sudah jelas benar ini kilometer tidak direset. Atau buku ini teman-teman, atau buku servis. Jadi kalau buku servisnya masih ada, sudah jelas itu mobil rekodnya ada. Seperti ini teman-teman ya. Jadi saya buat contoh mobil saya. Ini bekas tahun 2011, cukup tua sekali teman-teman, sudah 9 tahun. Mulai dari tangan pertama, ini servisnya lengkap teman-teman. Nah ini meskipun tidak kelihatan ya, meskipun tidak saya urutkan, ini kelihatan. Jadi setiap periode servis itu terrekod kilometernya, mulai kilometer per 5.000. Jadi setiap kilometer 5.000 itu ada semua teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sama di sini lagi teman-teman. Jadi kalau ada rekodnya ini sudah bisa dipastikan bahwa kilometer itu real teman-teman. Misal kok mobilnya tua tapi kilometernya kok rendah, dengan adanya ini artinya kilometer tidak diputar. Baik, apabila ini tidak ada teman-teman ya, jadi kita lupakan ini. Apabila buku servis tidak ada, dan bagaimana metode ketiga untuk mengetahui atau mendeteksi bahwa kilometer tidak diputar? Jadi yang pertama ini teman-teman, untuk mengetahui teman-teman, jadi ada namanya spare part itu yang tidak bisa diganti, slope movingnya. Contohnya
steering ini teman-teman ya, untuk mendeteksi bahwa kilometer, misal ini kilometernya 61.000, untuk mendeteksi bahwa kilometer itu tidak dirubah, kita perhatikan di sekitaran sini teman-teman. Kalau ini masih ori dan pemakaian itu, kalau jam terbang tidak tinggi itu kelihatan teman-teman. Setiap kulitnya ini seperti jeruk. Ya, seperti jeruk ini masih ada teman-teman, jadi tidak halus. Kalau jeruknya ini halus, artinya jam terbang itu sudah tinggi teman-teman. Kita perhatikan, ini kelihatan teman-teman ya, lah, seperti jeruk ini teman-teman ya, kayak kulit jeruk, artinya pemakaian itu tidak lama, penggunaan mobil itu tidak, jam terbangnya tidak tinggi, artinya tidak capek itu mobil teman-teman. Yang berikutnya tuas perneleng teman-teman. Kalau kilometer tinggi di atas 150, 200 atau bahkan 300, sudah dipastikan sudah dipastikan yang namanya tuas perneleng gigi ini pasti ininya hilang teman-teman. Yang di samping ini jelas masih ori ya teman-teman ya. Yang di samping ini kulit jeruk ya, kulit jeruk masih utuh teman-teman, artinya sesuai dengan kilometer, artinya jam terbang tidak tinggi. Angka-angkanya juga belum ada yang kalah. Biasanya kalau angka-angkanya ini 1, 2, 3, 4 dan R-nya ini agak pudar-pudar halus, itu artinya sudah, ini barang sudah sering dipegang, jadi sampai kalah ini teman. Kemudian berikutnya namanya slow moving yang di bawah teman-teman ya. Kita lihat yang ini tidak bisa diganti juga teman-teman. Kita lihat, nah, ini ada pedal gas sama pedal rem ya. Biasanya kalau kilometer sudah tinggi ya, yang di sisi karet ini kalah teman-teman, atau bahkan yang di tengah ini habis teman-teman. Ini masih utuh ya, jadi ini barang tidak ada penggantinya kalau masih ori, kecuali memang dipasangkan modifikasi. Nah, masih ori teman-teman ya. Baik, yang berikutnya kita untuk mendeteksi itu biasanya interior itu masih asli semua teman-teman. Ini mulai dari kursi dan di dalam masih asli semua teman-teman. Kursi di dalam masih belum ada diganti, artinya ini belum capek teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa demikian untuk mengetahui bahwa kilometer tinggi yang dirubah itu tanda-tandanya seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman lah. Semoga panduan ini sedikit banyak membantu. Ya, kurang jelasnya nanti bisa tanya-tanya di komentar. Yang berikutnya nanti akan saya sampaikan mengecek panduannya yang terakhir, memilih mobil STNK dan BPKB. Demikian teman-teman, kita lanjut kembali. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.